Terus gue minta tolong. Mama Ken ini datang nolongin gue. Karena dia datang, gue nggak berpikir lagi kondisi rumah gue kayak gimana kan. Gue ke belakang lah, gue ke dapur. Pas gue ke dapur, gue keluar dari dapur, Mama Ken itu udah nggak ada. Yang bikin gue takut lagi, gue baru ngeh pintu gue ini gue kunci dari dalam. Jam 1 pagi, pintu gue diketok. Bu, kayak panik banget gitu, ngetok pintunya kayak panik gitu kan. Terus gue tutup pintu itu, dia lagi tidur. Jadi dia tidur di rumahnya, dia kebangun itu udah hampir jatuh ke tangga. Dia ditarik dari rumahnya itu sampai tidur di deket tangga. Dia hampir jatuh tuh ke tangga. Dia sadar diseret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini nih gue kedatangan seorang yang bakal nyeritain kejadian horornya di kontrakannya di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Jadi buat sahabat Lonceng yang orang Jakarta Timur pasti tahu daerah Pondok Kelapa. Di TPU Pondok Kelapa tuh ada, ya pokoknya TPU ya, gede di situ. Itu ada kontrakan di situ dan langsung gue tuh pernah tinggal di situ dan dia cuma kuat 4 bulan doang. 4 bulan doang langsung pindah. Nah, di sebelah gue udah ada Mbak Ika. Mbak datang lagi dia mau ceritain ini sama sahabat Lonceng. Ini kali ini cerita kontrakan ya. Iya. Ini waktu kapan nih kejadiannya? Kejadiannya itu waktu aku lagi hamil 3 bulan. Tahunnya itu kira-kira tahun 2004 silam. 2004 yang lalu itu gua masih umur 9 tahun. Lu udah ngontrak rumah nih. Terus kan tadi kita ngobrol-ngobrol bentar di bawah. Ini katanya ada tetangga lu dulu yang tinggal situ. Katanya baru sorenya pindahan nih. Iya. Paginya nggak jadi dia ngontrak. Nggak jadi dia ngontrak. Ini berarti parah banget nih. Berarti itu nggak ada sehari ya? Nggak ada sehari di situ, cuma berapa jam langsung minta pindah. Dan ini kan tadi gue spill dikit ya di awal, karena ini kontrakannya deket TPU Pondok Kelapa, iya. Ya kan, di belakangnya berarti, tapi kan luas itu ya, iya, luas. Nggak tahu di mananya, ya udah, jadi yang emang yang warga situ pun ya udah tahu gimana gedenya TPU itu gitu loh, iya. Itu di Jakarta Timur ya. Dan ditahan dulu Mbak ceritanya. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Mbak Ika ini, penasaran sama cerita kontrakan ini, wajib banget tonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan buat kalian, gue mau ingetin sekali lagi yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri, biar gue makin semangat ngasih konten horor lainnya sama kalian semua. Ya udah Mbak Ika, langsung mulai aja deh Mbak ya ceritanya. Sip. Ceritanya itu di tahun 2004 ketika aku sedang hamil 3 bulan, aku pindah ke rumah ini nih. Rumahnya itu di daerah Pondok Kelapa, pokoknya di belakang makam. Ya, pemakaman itu ya. Di pemakaman Pondok Kelapa, deket sekolahan. Sebenarnya awalnya itu ketika aku pindah, aku udah punya tetangga baru nih. Di sebelah rumah. Tapi sebelum aku cerita tentang tetanggaku ini, aku pengen kasih tahu dulu denahnya. Kontrakan aku itu atas bawah, tingkat atas bawah gitu kan. Petaknya itu cuma 2 petak. Jadi kamar, langsung kamar mandi sama dapur gitu. Total ada berapa? 8 kontrakan. Ada 8 kontrakan di situ. Jadi satu bangunan itu ya. Satu bangunan itu ada 8 kontrakan. Ya. Di atas 4, di bawah 4. Akhirnya ketika aku ngontrak di situ, mulailah nih aku bersosialisasi, terus deket lah nih sama tetangga sebelah gitu. Namanya kita tetangga kan ya, ngobrol, cerita-cerita, terus
biasalah gitu kan, saling main ke rumahnya gitu kan. Nah di sini begitu lagi cerita-cerita, tetangga sebelah ini datanglah suaminya. Datang suaminya, terus mereka bertengkar nih. Pertamaan mereka bertengkar dulu nih. Terus aku bilang lah sama, sebut aja Kak Vera lah ya namanya ya. Kak, gue balik dulu ya. Kayaknya lo lagi sama ada laki lo gitu kan. Pulanglah nih aku. Nah, selang berapa jam, tiba-tiba suaminya itu keluar nih. Ini malam-malam nih dia berantem. Iya, malam-malam. Jam berapa? Jam-jam, ya nggak malam juga sih, jam 7-an lah ya. Keluarlah nih suaminya gitu kan. Terus keluar suaminya, si Kak Vera ini ketok pintu. Dia manggil kan, Kak gitu kan. Aku bukain pintu. Ya udah kenapa Kak? Lu temenin gue dulu deh, katanya. Dia bilang kita ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Udah nih, ngobrol sampai jam 10 malam. Terus posisi gue kan karena lagi hamil ya, gue nggak berani kan keluar terlalu malam kan awalnya itu. Gue bilang sama Kak Vera, Kak, kita udahan dulu ya ngobrolnya. Laki gue lagian belum pulang kebetulan gitu kan. Nah, ya udah deh kalau kayak gitu, ya udah lo baik-baik aja ya Kak. Udah, aku masuk nih. Nungguin suami dong. Suami aku belum pulang. Sampai jam 1 pagi. Jam 1 pagi, ada yang ngetok pintu. Pintu rumah nih ceritanya. Gue berpikiran langsung itu laki gue pulang gitu kan. Nah, tapi di sini gue ngerasa janggal. Biasanya kalau laki gue pulang gitu, dia langsung kayak ngucapin salam, kayak manggil nama Kak gitu kan. Begitu gue bukain pintu, enggak nih. Dia enggak manggil nama gue, dia enggak yang ngucapin salam gitu. Dia langsung buka sepatunya, dia langsung buka helmnya. Sampai sempet gue tanya, Mas, mau mandi dulu apa mau makan dulu? Tapi suami gue diam aja, ya kan? Dia langsung lari ke kamar, nggak lari sih, jalan ke kamar mandi, jalan ke dapur gitu kan. Karena kan gue kan cuma di-sekat, nggak ada sekatan pintu sih sebenarnya, cuman kayak ada sekatan hordeng doang gitu. Ya. Nah udah, gue tungguin lah tuh di situ jam 1 kan. Gue tungguin di kamar, gue tungguin di kasur. Nggak lama, HP gue tuh bunyi. HP gue bunyi, terus udah gitu, itu ada nama laki gue. Ada nama laki gue angkat dong, gitu kan. Pas gue angkat, dia bilang gini, halo, Kak, udah tidur belum? Belum Mas, ini Mas udah ada di depan. Mau dibeliin makanan dulu apa enggak? Enggak Mas, cepet pulang. Itu di situ tuh gue udah ketakutan banget yang, kalau emang ini laki gue yang nelpon, terus yang lagi di kamar mandi ini gue lagi tungguin tuh siapa? Iya kan? Udah, cepet Mas pulang. Ya udah sebentar. Udah tuh tutup karena memang jarak mungkin dari jalan raya. Dari jalan raya ke rumah itu kan nggak terlalu jauh tuh. Dari jalan raya ke kontrakan kan nggak terlalu jauh. Gue ngedenger lah tuh suara motor suami kan. Ini kayaknya suami nih pulang nih gitu kan. Bener. Nggak lama dia ketok pintu, dia manggil, Assalamualaikum. Kak, bukain pintunya. Ini bener nih laki gue nih. Gitu. Bukain pintu lah. Di situ tau nggak, gue langsung peluk laki gue. Gue langsung nangis, langsung ketakutan gitu kan. Kenapa? Enggak, ntar dulu. Tolong anterin dulu ke kamar mandi. Dianterin ke kamar mandi kan. Ternyata yang tadi itu gue lihat suami gue lagi buka helm, buka sepatu, helm dan sepatunya tidak ada. Kosong ya? Kosong. Tapi selama ada di telepon itu yang pas pertama nelpon, suami nelpon, suara di kamar mandi ada nggak? Atau nggak ada? Udah nggak ada ya? Nggak ada. Jadi dia masuk doang, masuk ke kamar mandi tanpa ada suara apapun? Tanpa ada suara apapun. Okay. Jadi gue nggak ngedenger dia suara mandi atau apa, nggak ngedenger. Cuman gue pikir masih positif aja, itu laki gue yang ada di kamar mandi gitu. Ini belum selesai nih. Kagetnya gue, takutnya gue, ceritanya gue tanyalah sama laki gue, mau mandi dulu apa mau makan dulu, seperti biasa kan. Terus laki gue bilang,
mau mandi dulu. Tapi tolong siapin, tolong panasin lagi nih sayuran yang tadi. Udah. Ya udah Mas, Ika panasin deh tuh sayurannya. Nah, pas gue lagi manasin sayuran, gue ngedenger suara ketokan pintu lagi. Nih kayaknya nih laki tetangga gue nih pulang gitu kan. Gue bukalah pintu, gue keluar, gue buka pintu kamar. Oh iya, bener lakinya pulang. Gue ngeliat suami dari tetangga gue sebelah nih, suaminya Kak Vera ini nih pulang dengan topinya, dengan bajunya yang pas dia pergi. Oke. Gitu. Terus gue ngeliat sendiri itu dia buka pintu. Cuma isengnya gue cuma sampai di situ doang. Gue nggak sampai bilang, "Kak, laki lu pulang?" Nggak gue nggak sampai bilang kayak gitu. Maksudnya ya udahlah, besok aja deh gue bahas gitu kan. Gue nyiapin ini, nyiapin makan dulu buat suami gue dulu kan. Udah siapin deh tuh. Barulah tuh cerita sama suami kan, "Mas, tadi Ika begini. Ah, yang bener kamu," katanya. "Iya Mas, sebelum Mas Hera datang kenapa Ika kaget, kenapa Ika buru-buru suruh Mas Hera pulang tuh karena kejadian itu." Gitu. Besoknya gue pikir udah siang nih, kok Kak Vera nggak keluar dari kamarnya gitu kan. Nah, gue iseng lagi nih, gue keluar, gue ketok lah tuh pintunya Kak Vera. Kak, gitu kan, "Lu masih tidur? Mentang-mentang si abang pulang," gue ledekin begitu. "Mentang-mentang si abang pulang, belum bangun jam segini," gitu kan. Nah, tiba-tiba Kak Vera tuh buka pintu. Gue ngelihat Kak Vera itu, dia habis nangis. Oke. Dia habis nangis kan. Gue ledekin dong. "Lu kenapa sih Kak? Lu habis nangis lagi? Bukannya semalam abang pulang? Pastinya lu udah bayan dong." Gitu kan. Gue ngeledekin begitu. Terus tau gak apa yang dia bilang? "Apaan sih lo, Ci?" Dia bilang gitu kan. "Abang belum pulang. Dari semenjak kemarin kita berantem, terus dia pergi keluar, sampai sekarang dia belum balik." Oke. Gitu kan. Gue kan kaget jadinya ya. Yang bener Kak. Serius. Dia belum pulang. Terus gue ceritain dong yang kejadian semalam. "Kak, ini maaf ya Kak, gue bukannya bohong sama lu ya Kak. Gue ngeliat abang tuh pulang, nggak lama laki gue pulang." Gue belum ceritain kisah laki gue nih. Gue masih ceritain yang kisahnya suaminya itu pulang gitu kan. Kenapa gue tahu itu laki lo pulang? Karena gue ngelihat pakaiannya, gue ngeliat bajunya sama topinya itu topi abang. Tapi memang gue nggak ngelihat jelas mukanya kayak gimana, gitu kan. Tapi yang bikin gue kekeh lagi, lu tuh bukain pintu Kak, tapi gue nggak mau ngeledekin lu. Gue pikir besok aja lah gue ngeledekin lu. Terus udah gitu dia bilang, "Enggak, dia nggak pulang dari kemarin kita berantem dia pergi itu dia belum pulang sampai sekarang." Dan dia nggak buka pintu? Dia nggak buka pintu. Oke. Tuh, udah kan? Terus, "Kak, yaudah Kak, kita ceritain yuk Kak, ke mamah dulu yuk Kak. Gue jadi takut nih Kak, menunggu lagi hamil," gitu kan? Terus pergilah tuh ke mama, cerita lah tuh. Mama cuma bilang, "Biasa itu kalau lagi hamil," katanya dia bilang gitu kan, "karena wangi." Mama cuma bilang begitu doang. Nah, masa sih mah sampai sebegitunya? Lagian kan kita cuma berdua-duaan, maksudnya kita kan berteman nih, cuma berdua-duaan doang kan. Udah. Terus nggak lama dari kejadian ini, si Kak Vera pindah rumah. Dia bilang sama gue, "Kak, gue pengen pulang kampung gini. Laki gue nggak, ya udahlah Kak, lu sabar ya." Pindahlah nih dia. Otomatis gue sendirian dong. Bukan sendirian, nggak ada tetangga, bukan, cuma tetangga-tetangga yang lain itu pada sibuk sendiri gitu. Pokoknya sibuk sama pekerjaannya masing-masing deh. Sedangkan gue tuh di rumah. Gitu. Gue di sana sendirian sebulan. Sebulan tuh gue nggak ada temen. Ya gue kotak-katik rumah sendiri aja gitu di dalam rumah gitu. Sampai akhirnya gue bilang sama laki gue, "Mas, boleh nggak Mas Ika dagang di kontrakan ini?
secara kan kontrakan gue kalau pengen ke jalan rayanya itu lumayan lah ya. Enggak terlalu jauh sih memang. Cuman lumayan lah gitu kan. Terus kita itu kan di komplek, otomatis di situ jarang banget warung. Pada saat itu tuh warung tuh jarang, jauh. Terus udah gitu, yang kebetulan lagi gue kontrak di situ ada supir-supir angkot. Supir-supir angkot yang notabene kalau misalnya dia pulang abis narik angkot itu tuh pada kelaparan dan gimana ya, males makan di luar gitu kan. Pada pengen beli mungkin teh manis kah atau rokok kah gitu kan. Boleh nggak mas? Diizinin lah tuh sama suami gue tuh. Bilanglah nih sama tetangga-tetangga yang lain kan. Kalau seandainya gue nih gue dagang ngerokok ya, gue dagang ini ya, gue dagang ini ya gitu kan. Oke, dia bilang gitu kan. Nah, kebetulan gue bukanya itu setiap sore jam 7 malam, jam 7 sore itu sampai jam 12 malam. Itu pasti gue tutup. Nah, karena kan laki gue kan pulang selalu malam tuh. Kadang-kadang jam 12, kadang-kadang jam 11, kadang-kadang jam 1 pagi gitu kan. Nggak nentu. Berjalanlah tuh dagang, ya kan. Setiap malam, pokoknya rame-ramenya itu jam-jam 9, jam 10 ke atas lah tuh. Udah rame banget, minta Indomie lah, minta inilah, minta itulah, minta apalah gitu kan. Satu kali, pernah lagi nih ada cerita. Posisinya lagi nggak enak badan. Udah gitu, hujan. Ketiga, dagangan yang pengen didagang ini belum habis gitu. Gue belum belanja. Gitu kan. Ya udahlah, gue telepon suami. Mas, pulang jam berapa? Kalau emang pulang agak siang, anterin belanja. Kebetulan nggak pulang. Lagi nganter customer katanya. Boleh nggak mas, kalau seandainya Ika nih ke rumah mama, gitu kan? Pulangnya tapi besok pagi sekalian belanja. Ya udah, tapi nanti dulu tunggu hujan reda. Iya mas. Kalau sore itu kontrakan kosong. Maksudnya karena memang mereka kan sibuk kerja itu kan. Iya. Nggak ada orang. Ya udahlah, mumpung masih sore gitu kan. Terus hujan juga udah agak reda. Pulang aja deh ke mama. Baru besok pagi balik lagi ke sini sekalian belanja. Besok pagi aku udah pulang lah nih sama mama nih dari belanja. Belum sampai ke rumah, baru naik ke atas pengen belok ke rumah. Tetangga yang supir ini nih, tetangga yang supir. Kebetulan manggil gue kan Ci aja kan. Ci, kenapa? Nih, salah satu supir itu ngasih nampan yang isinya 5 mangkok bekas mie rebus sama 5 gelas bekas es teh. Jadi berapa Ci? Kemarin gue mie 5, terus sama es teh 5, terus sama rokok ini sebungkus, sama rokok ini sebungkus. Kan bingung jadinya kan. Gue bilang, apaan sih? Sebut aja lah ya tuh supir itu namanya si Son ya. Apaan sih Son? Lu gimana sih Ci? Lu lupa katanya. Apaan, gue kagak ngerti nih. Yang semalam hujan-hujan jam 10 malam kita pesen mie. Itu kan gue belum bayar sama lu. Lagian mangkoknya juga ini nih masih ada. Dia bilang gitu kan. Gue masih bengong kan, gue ini lagi semalam, bukan kemarin malam. Gue masih berpikiran positif gitu kan. Semalam Ci, jam 10 kita pulang narik, gue kan pesen mie sama lo yang hujan-hujan itu loh. Gimana ya, saking gue bingungnya kan gue langsung manggil mama kan. Gue manggil nyokap gue, mah, sini deh mah. Apaan? Tolong jelasin deh mah sama si Son. Kenapa emang? Enggak. Ini siapa yang bener, siapa yang salah? Coba deh mah, mama dengerin dulu ceritanya kayak gimana. Gitu kan? Nah, nyokap nyamperin lah tuh. Kenapa? Katanya. Tahu nih si Cici nih kayak orang kebingungan. Katanya dia bilang aneh-aneh. Katanya dia bilang gitu kan. Aneh-aneh kenapa? Dia bilang gitu. Tahu dia kagak mau kali dagangannya dibayar. Malah dibilang begitu. Gak mau kali dia dagangannya dibayar. Enggak, maksudnya kenapa? Enggak, gini loh Bu. Supir itu ceritain tuh ceritanya. Son, jangan kaget ya. Kata mama kan gitu. Emang kenapa Bu?
Ika dari kemarin jam 4 sore itu udah di rumah ibu. Baru pulang itu bawa-bawa belanjaan. Orang ibu tanya juga, ya ibu kan tanya, kenapa kesini? Nggak ada belanjaan, nggak ada barang yang mesti didagangin. Jadi itu yang dijual itu apa? Yang mie segala macam dari mana? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak tahu. Dikirain emang masih ada sisa, even 2 Bekas bungkus, mie-nya 3 gitu. bungkus, mie masih Nggak sisa gitu loh. ada. Di rumah itu karena memang udah habis. Segala yang gue pengen belanjain biasanya, yang gue pengen dagangin biasanya kopi-kopi itu tuh habis gitu Teh loh. pun segala macam. Teh habis. Jadi itu apaan? Makanya itu dia. Selang berapa hari, si Son dan teman-temannya yang makan mie dan minum teh manis ini sakit. Oke. Oh, sakit kan? Pada sakit langsung ya, nggak tahu Iya. mie dari mana, teh dari Makanya mana. itu dia kan. Bahan aja nggak ada, habis di Iya. kontrakan kan. Iya. Aneh banget, gila. Terus mau nggak percaya juga, Ada bekas ya? ada bekasnya, gitu kan? Hmm. Terus udah gitu yang dia nggak habis pikirnya, nyokap juga mengiyakan kalau seandainya gue tuh nginep di rumah nyokap gitu loh, kayak gitu. Itu berlalu lah tuh ya, masih kondisi dagang. Nah kebetulan lagi gue lagi sakit, gue nggak dagang. Ini gue nggak dagang, gue kena penyakit campak. Kondisi gue lagi hamil 5 bulan. Tapi pada saat gue sakit ini, gue tuh ngerasain demam yang bukan demam, kayak meriang gitu, meriang yang sampai ke tulang-tulang gitu. Terus udah gitu kayak nggak bisa jalan, lemes banget deh badan gue, terus perut gue kram gitu kan. Akhirnya gue minta tolong kan, karena tetangga sebelah gue kan udah nggak ada kan. Terus gue minta tolong siapa aja yang ada di luar, tolongin kek gitu kan. Tapi kondisi pintu gue tuh ditutup, gue kunci. Nah akhirnya datang nih. Gue kirain itu tetangga gue, sebut aja Mama Ken lah ya. Memang yang datang itu Mama Ken. Mama Ken ini datang nolongin gue. Terus gue minta tolong dong, karena dia datang. Gue nggak berpikir lagi kondisi rumah gue kayak gimana kan. Gue langsung minta tolong, Mama Ken, tolongin dong. Gue kedinginan banget gitu kan. Tolong anterin ke Mama gitu kan. Udah chaos lah keadaan. Udah chaos lah tuh keadaan. Tapi dia dengan tenangnya dia ngebikinin gue teh manis. Oke. Gue dibikinin teh manis, terus gue minum lah tuh teh manis. Nah, gue diusapin lah tuh perutnya, gitu kan. Tapi dia nggak ngomong, nggak apa gitu loh. Terus udah gitu dia usapin perut gue. Udah diusapin, enakan lah nih gue nih. Udah agak enakan lah. Udah agak enakan lah nih. Nah, akhirnya gue bilang nih sama Mama Ken, tar dulu ya, gue pengen ambil minum air putih, kayaknya gue pengen minum air putih. Terus dia ngangguk, udah kan, gue ke belakang lah, gue ke dapur. Pas gue ke dapur, gue keluar dari dapur, Mama Ken itu udah nggak ada. Terus yang bikin gue takut lagi, gue baru kalau misalnya pintu gue ini gue kunci dari dalam. Itu masih kekunci? Masih kekunci. Wah. Keadaannya masih kekunci. Gue makin ketakutan dong. Gue buka pintu lah. Gue buka pintu kan, gue teriak-teriakan dong. Tolong gitu kan. Mama Ken. Gue langsung panggil Mama Ken. Nah, di ujung, dari orang yang ngontrak di ujung nih, langsung bilang sama gue, "Lo kenapa, Ci?" "Enggak, gue mau minta tolong sama Mama Ken, tapi Mama Ken kayaknya udah pulang deh." Gitu kan. Gue belum cerita kalau begini-begini gitu kan, kejadian yang tadi itu di dalam tuh gue nggak cerita. "Apaan sih lo, Ci? Mama Ken tuh pulang kampung," katanya. "Hah? Oh iya, gue baru inget. Mama Ken itu ternyata 3 hari yang lalu tuh udah pulang kampung." Oke, ternyata nggak ada di rumah. Nggak ada di rumah. Dia sekeluarga tuh pulang kampung. Gue makin takut lagi kan di situ kan. Nah, gue takut, tolongin gue dong, temenin gue kayak gitu. Tolongin gue temenin. Nah, dari yang sebelah rumah, yang rumah ujung ini, tetangga gue yang ujung, bilang, kebetulan itu kan kayak
pengamen gitu lah ya. Dia bilang, "Lu kenapa Ci?" gitu kan. "Ya, kayaknya gue sakit nih, tolongin gue, ada yang mau anterin gue ke tempat nyokap nggak? Gue minta tolong, laki gue kayaknya nggak balik deh." Terus, "Ya udah ayo." Dianterin lah nih sama tetangga gue yang pengamen ini kan. "Ya udah ayo." Berapa motor tuh ceritanya. Gue dibonceng lah nih. Di jalanan menuju ke tempat nyokap gue ngerasain perut gue tuh kempes. Hah? Iya. Perut gue tuh kempes. Gue sampai pegang-pegang perut gue begini. Pokoknya tahu nggak sih kalau udah 5 bulan itu pasti udah kelihatan kan? Iya dong. Iya dong. Ini nggak ada, kempes perutnya. Sampai gue nahan tangis, gue nahan nangis gitu ya. Udah sampai di rumah nyokap, gue ketok pintu, gue bilang, Mama. Nyokap gue bukain pintu, "Kenapa?" "Mama coba sini deh. Mama pegang perut Tika deh. Mama Ika minta tolong pegang perut Tika." Dipegang lah tuh sama nyokap gue. Dipegang. Nyokap gue sadar. "Kok kempes?" Sampai nyokap gue bilang gitu. "Iya, Ma, nggak ada perutnya." Terus, "Ini yang bener." Itu di rumah ada kakak sepupu gue, ada adik sepupu gue, itu semua chaos. Tempat nyokap gue kan. "Udah cepetan bawa ke rumah sakit aja, udah cepetan bawa. Nggak pendarahan, nggak ini, nggak itu." Semua udah pada bingung lah ya. Iya. "Enggak, orang nggak ada bekas darah. Coba ke kamar mandi dulu sana." Ya kalau ada bekas darah pasti ada dong di kaki, Iya, ya ngocor kan? ya. Ngocor kan. Ini enggak, perut gue tuh kempes gitu. Terus nyokap gue kayak yang awalnya tadi dia tuh bingung, kaget, terus kayak panik gitu kan. Akhirnya nyokap gue bilang gini, "Ya udah coba minum dulu deh nih teh manis." Dibikinin lagi tuh teh manis tuh sama nyokap gue. Nggak tahu nyokap gue baca-bacaan apa gitu kan. Usap lagi tuh perut gue. Diusap lah tuh. Diusap 3 kali kayak gitu. Nggak lama gue ngerasa sendiri tuh kayak lama-lama kok keras lagi sih mah. Kok keras lagi sih mah, kayak ditiup gitu. Ya, kayak ada yang ngisi lagi. Ya? Kayak ada yang ngisi lagi, keras lagi kok mah gitu kan. Terus udah keras lagi nih, beneran katanya. "Iya coba aja deh mah pegang deh mah." Sampai gue tuh ngomong kayak gitu. "Coba deh mah pegang lagi deh mah, ini keras lagi loh mah." Terus, "Oh ya udah berarti udah balik," katanya, dia bilang gitu. Apaan sih mah? Gue tahu dari nyokap gue, katanya kalau seandainya kandungan umur segitu tuh tiba-tiba kempes, ada yang aneh-aneh gitu. Terus bisa nggak balik lagi. Berarti yang balikin nyokap nih. Iya, gue nggak tahu lah ya, gue nggak tahu yang ngebalikin nyokap apa bagaimana. Cuman intinya gue dikasih tes sama nyokap gue disuruh, gue dibacain doa sama nyokap gue, terus balik gitu. Kejadian terakhir kenapa gue sampai pindah akhirnya nih di kontrakan itu, 1 kali ada yang nempatin nih, ada yang nempatin rumah di depan gue. Jadi sama-sama di pojok tapi kita berhadapan gitu kan, berhadapan. Dia datang jam 5 sore. Dia bawa barang-barang juga nggak banyak sih. Kayak cuman tas, terus ada meja, tapi nggak ada. Sendiri deh? Dia sendiri. Oke. Gitu kan. Kebetulan posisi ada suami. Namanya pertama kan, kebetulan gue buka warung juga kan. Dia bilang, "Bu beli air dong." Ya udah gue kasih gitu kan. Terus, "Baru pindah Mas." "Iya." Udah. Terus udah gitu, "Ya udah Bu, saya istirahat dulu ya." "Oh ya udah Mas, istirahat, capek namanya baru pindahan," gitu kan. "Tapi maaf ya Mas kalau keberisikan." Gue bilang gitu. "Iya Bu, nggak apa-apa." Udah nih. Gue biasa buka warung sampai jam 12 malam kan. Jam 12 malam gue tutup ceritanya. Nah, kejadian jam 1 lagi. Jam 1 pagi, jam 12 kan gue tutup tuh, jam 12 malam, terus gue tidur kan sama laki gue. Jam 1 pagi, pintu gue diketok. Pintu gue diketok nih. Bu, kayak panik banget gitu, ngetok pintunya kayak panik gitu kan. Terus dibukain lah sama laki gue. Kenapa Mas? Tiba-tiba nih, yang baru ngontrak ini, kita buka pintu yang baru ngontrak ini yang di depan rumah, dia bilang gini, "Bu, Pak, boleh nggak malam ini kita saya numpang tidur di rumah?" Lah, kan kita bingung jadinya ya. Lu tuh baru, lu tuh siapa gitu kan?
tolongin Pak, tolongin saya Bu, katanya dia bilang. Dengan wajahnya yang panik gitu kan. Terus emang kenapa? Ntar deh, ntar saya ceritain, katanya dia bilang gitu. Tapi boleh nggak? Saya minta air dulu. Terus oh ya udah ntar kita panik juga kan, jadi kayak kebawa gitu kan, panik gitu kan. Ya udahlah, ntar dulu deh, masuk dulu deh sebentar gitu kan, duduk dulu di dalam. Nah di situ dia ceritain. Ketika jam 12 gue tutup pintu itu dia lagi tidur. Jadi dia tidur di rumahnya, dia ditarik dari rumahnya itu sampai tidur di deket tangga. Dia hampir jatuh tuh ke tangga. Gila. Dia kebangun itu dia hampir jatuh ke tangga. Makanya dia buru-buru turun langsung ke rumah. Jadi ke depan. Anjir. Gitu. Yang dia tahu ini tetangga ini cuman gue gitu, karena kan gue warung kan. Dia jadi nggak nutup pintu. Dia katanya sih nutup pintu, katanya gue juga nggak terlalu perhatiin itu rumah ditutup apa enggak. Tapi gitu. dia sadar pas diseret, apa dia sadar pas sudah bangun? Dia sadar diseret. Dia sadar diseret. Gila. Makanya begitu dia sampai di pinggir tangga itu dia buru-buru bangun gitu sampai nggak ngegelinding ke bawah sih. Wah tuh ngeri banget itu Bang. Tuh. Terus dia buru-buru turun, dia naik ke tangga yang depan akhirnya ke arah rumah gue itu kan. Dia naik, dia ketok pintu itu. Kenapa dia akhirnya dia ketok pintu gue tuh kayak aduh, rusuh banget deh. Kayak ketakutan gitu kan. Dia ceritain itu tuh enggak. Nah, dia cerita itu sampai begadang tuh, dia nggak tidur. Dia nggak tidur sama suami gue. Gue bilang, maaf ya, kalau seandainya gue nggak bisa begadang karena posisi gue lagi nggak enak kan, gitu kan. Ngandung juga kan. Terus dia gitu, oh ya udah nggak apa-apa Bu, maaf ya Bu, saya juga minta maaf. Sampai dia minta maaf. Dan besoknya dia bilang gini, Pak, Bu, kayaknya saya nggak jadi deh pindah di sini. Iya benar. Kayak saya nggak jadi deh Bu, Pak, pindah di sini, katanya. Baru aja gue punya temen kan. Baru aja gue punya temen-temen yang di sana-sana tuh kayak supir-supir gitu kan, kayak yang pengamen-pengamen kan jauh dari rumah gue. Jadi gue tuh tinggal sendirian yang di pojok ini gue tinggal sendirian, depan gue juga pojok juga nggak ada orang, sebelahnya nggak ada orang, sebelah rumah gue juga nggak ada orang gitu kan. Akhirnya nggak jadi dia. Nggak jadi tinggal di situ. Ya kalau gue jadi dia juga mending lebih baik nggak usah sih. Lah hari pertama udah diseret loh. Perkenalan kali ya? Enggak, perkenalan nggak gitu dong. Itu namanya udah nggak suka, bukan perkenalan. Perkenalan tuh minimal nyolek atau suara dulu ya kan. Iya bener. Atau ngegeser barang lah, apa gitu, suara. Minimal suara lah. Nah. Ini udah nggak suka. Wah. Iya kan, itu langsung ditarik. Katanya dia, pengakuannya dia ditarik pada saat lagi tidur. Dan gue tuh tadi sempet nanya kan, dia tuh sadar nggak pas diseretnya? Nggak apa dia sadar. Dia awalnya tuh dia tidur, nggak sadar. Pas ditarik itu akhirnya dia sadar. Iya, makanya, dia ditarik itu dia sadar. Makanya gue tadi nanya, sadar nggak pas diseretnya? Kecuali kalau dia sadar-sadar udah di pinggir tangga. Enggak. Bisa jadi pindah kan? Ada dua kemungkinan antara pindah dan diseret. Tapi kalau dia bilang dia sadar pas diseret, berarti beneran diseret. Iya, gitu. Makanya gue tadi nanya pintu juga tuh, pintu gimana, ketutup apa enggak? Posisi tadi awalnya ketutup, tapi itu bisa kebuka sendiri. Katanya kebuka otomatis. Bagus kan pintunya? Berarti kejadiannya sama kayak yang pas lu di perutnya dielus tuh. Pintu kebuka sendiri. Betul. Parah sih ini kontrakan. Terus udah tuh akhirnya ya udahlah, ini kayaknya gue harus benar-benar pindah. Gue berantem sama laki gue di situ, tahu nggak? Gue bilang sama laki gue, Mas, pokoknya sekarang juga kita harus pindah. Gue nggak mau lagi di sini. Gue nggak mau lagi cerita-cerita aneh-aneh lagi. Gue alemin gitu kan. Gue ngerasain kayak gitu-gitu. Udahlah, cukup lah gitu loh. Udah berapa kali? Lo nggak tahu ceritanya. Karena selama ini gue nggak pernah cerita sama laki gue kejadian-kejadian ini. Belum pernah gue cerita. Gue pikir laki gue nggak tahu. Tapi ternyata laki gue tahu, cuman dia diem aja. Laki gue juga pernah digangguin pada saat pulang. Gimana tuh? Nah, ini versi laki gue lagi nih. Laki gue pulang malam, jam 1-an, jam 1:30 kali. Ngendarain motor, dia naruh motor, dia parkir motor nih ceritanya nih, parkir motor. Pengen buka helm di tangga yang depan.
Jadi kalau tangga kita kan berhadapan gitu kan, tengah-tengah berhadapan gitu. Nah, di tangga yang depan ada yang kayak gitu. Gitu kan. Lah, laki gue kan bingung kan. Tapi laki gue kenal tetangga-tetangga yang di depan itu, yang pengamen-pengamen itu, terus sama yang satu lagi gitu kan. Itu kenal. Mungkin tetangga iseng kali. Mungkin tetangga lagi karena memang masih rame kali gitu. Terus jalan lah tuh. Pas lagi jalan lagi, disut-sutin lagi. Gitu kan. Nengok lagi. Nah, ketiga kalinya, Mas, tolong dong. Pemikiran laki gue itu masih tetangga juga. Gitu kan. Turunlah nih dia nih. Naik ke tetangga yang depan. Ke tangga yang depan, bukan ke tetangga, ke tangga yang depan kan. Begitu naik ke tangga depan, baru sampai setengahnya itu tangga, baru sampai berapa naik pijakan itu, baru berapa pijakan lah. Itu dia ngelihat ada Mbak Kunti yang lagi goncang-goncangin kaki tuh di tangga. Jadi tangga itu kan miring gitu ya. Pijakan pegangan tangga itu kan miring. Itu di situ. Itu di situ dia sampai lari sampai jatuh-jatuh ke tangga. Tuh dia ngalamin juga dia. Dia ngalamin juga, tapi dia diam-diam aja. Sedangkan gue udah berapa kali ngalamin kayak begini juga kan. Yang akhirnya gue tahu sebelum gue pindah nih dari rumah ini nih, gue tahu dari tetangga gue yang ujung itu ternyata dia sepuh lah di situ, udah lama banget lah tuh dia tinggal di situ kan. Itu ada kejadian. Dia mau ceritanya, dia lagi beli rokok di gue, lagi ngobrol-ngobrol di gue, cerita-cerita. Gue ceritain semua kejadian-kejadian yang pernah gue alamin kan di situ kan. Karena dia sempet nanya sama gue gini, Ci, selama lo tinggal di sini, lo pernah ngalamin kejadian aneh-aneh nggak sih, Ci? Tiba-tiba dia nanya kayak gitu. Emang kenapa sih? Gue pura-pura nggak tahu kan tuh. Enggak. Gue pengen tanya aja, main apa ya, kayak main kayak lu duluan nih cerita, lu duluan cerita gitu kan. Ya udah, akhirnya gue ceritain lah tuh. Gue cuma ceritain yang kemarin tetangga yang tidur baru semalaman itu terus ditarik itu kan, gue cuma ceritain itu doang sama dia nih. Terus lo tau gak, Ci, kenapa di depan lo ini kosong, di pojok depan lo ini kosong? Nah, dia ngasih tahu kayak gitu. Kenapa sih gitu kan? Gue kasih tahu ya, Ci, itu tuh tempat itu udah lama banget kosong. Semenjak gue tinggal di situ, sempet ada satu cewek yang tinggal di situ, Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba ada cowoknya datang, dia lagi hamil nih ceritanya, dia lagi hamil, berantem, akhirnya dia gantung diri. Di situ. Dia udah berapa tahun tinggal situ? Dia nggak bilang tetangga? Dia nggak bilang, cuman dia memang yang gue pindah dari awal gue pindah aja dia udah ada di situ gitu. Terus gue tanya-tanya yang sama Kak Vera nih, itu tetangga pertamanya dia gitu. Tetangga pertamanya Kak Vera tuh dia. Udah lama berarti dia udah sepuh banget lah di situ gitu kan. Kayak gitu. Oke, akhirnya pindah tuh. Setelah berapa bulan lu total? Tadi berapa ya? 4 bulan kali. 4 bulan langsung pindah tuh. Masih ada sisa 2 bulan lagi. Karena kan gue udah bayar 6 bulan kan. 4 bulan doang lo langsung pindah. Oke Mbak, itu berarti yang serem ya, gue bilang itu kontrakannya ya, kalau dari cerita lo ya, bukan lingkungannya nih. Bukan lingkungannya. Lingkungannya sebenarnya fine aja, kontrakannya itu emang diseret lo, gila. Amit dah. Dan emang setelah orang itu nggak ada lagi yang ngontrak, nggak ada lagi yang pengen, bukan nggak ada lagi yang kepengen ya, emang nggak ada lagi. Dan katanya. Kejadiannya gue bilang ekstrim banget sih, sampai dibuat mie, buat teh. Iya, buat teh ya. Tapi memang
pada saat buat teh itu, buat mie itu ada loh bekas-bekasnya, maksudnya bekas mie-nya gitu Nggak, kan, pas lu sisa-sisa, bukan sisa mie-nya ya, jadi kayak apa sih bekas mie itu kan kayak ada lengket-lengket minyaknya kah atau Pas lu sakit itu, yang dibuatin teh itu, yang perut lu diusap, itu tehnya teh beneran teh. teh beneran, ya beneran sih sebenarnya. Gimana ya gue bilang beneran? Maksudnya normal aja gitu rasanya. Normal, kalau gue minum sih normal, teh manis Kan biasa. abis itu lu langsung minum itu, abis minum itu langsung Gua ngerasa langsung- kempes kan? perut lu? Enggak, belum. Jadi abis gue minum teh, perut gue diusap tuh. Itu yang lu baru ngerasa kempes, diusap itu. Gue ngerasanya di jalan. Pada saat gue lagi pengen pergi ke tempat nyokap gue, dianterin sama tetangga-tetangga gue yang pengamen itu, gue ngerasanya di jalan. Gue ngerasa perut gue kok kayaknya kempes gitu. Gue teken-teken perut, kok kayak kempes gitu loh. Kasih teh, diusap. Sejalan tiba-tiba hilang. Wah, siapa yang gak panik? Siapa anak, berarti itu anak pertama ya? Anak pertama. Si siapa yang Bunga. Buna. Oh, lu siapa Buna? Buna, lu pernah hilang dulu di perut. Macem lu Buna kalau nonton. Tapi Mak lu nih alhamdulillah panik. sih, Iya. alhamdulillah sih sampai sekarang. Mak lu nih panik dulu hilang. Itu kayak diumpetin dulu kali ya. Iya kayaknya. Kayak diambil dulu. Untung nyokap mantap Untung tuh. alhamdulillah sih. Emang doa ibu itu udah Iya, paling bener. ajaib. Paling mantep dah. Nggak ada doa yang wah gila itu. Nggak ada yang mustajab selain doa Iya, ibu ya. Doa ibu tuh ngeri tuh. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Mbak Ika tentang kejadian horor yang dia alami di kontrakannya di daerah Pondok Kelapa. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, jangan sampai nggak nulis komen nih. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa juga ditekan dulu tombol like-nya. Kalau nggak suka ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Mbak Ika. Mbak, thank you banget Mbak. Oke, Udah sama-sama. nyeritain ini, cerita yang epic ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue nih. Thank you banget Mbak ya. Dan yang mau jadi narasumber juga nih datang langsung ke sini buat cerita sama kita semua, sama penonton di rumah juga. Itu caranya gampang banget. Berapa kali gue bilang lagi-lagi ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link kan di atas itu ada link tuh di bio-nya, itu diklik aja langsung. Yang buat ngirim cerita ya, itu diklik aja langsung. Dan akhir kata gue Gilang izin pamit, Baiknya juga izin pamit. Bye bye.